Kali ini kita akan mulai dengan dimensi 3, di mana dalam hal ini saya akan mulai dari materi yang paling dasar, yaitu adalah tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang. Hubungan antara titik, garis, dan bidang selalu dimulai dari titik. Jadi dalam hal ini kita harus tahu bagaimana tentang hubungan antara titik dan titik. Jadi kalau misalkan kita punya titik dan titiknya itu pasti terletak di titik yang berbeda. Misalnya dalam hal ini seperti S dan P, atau mungkin dalam hal ini adalah C dan H, dan seterusnya. Jadi hubungan antara titik dan titik itu selalu ada jarak, karena titiknya itu selalu titik yang berbeda. Jadi di sini dia ada hubungan jarak antara titik dan titik, sedangkan sudut itu tidak ada. Terus kemudian kita mulai berikutnya ke titik dan garis. Saya akan ngasih contoh, misalkan titik dan garis, titik S dengan SP. Kalau titik S dengan SP, berarti titik S ini terletak pada. Jadi hubungan antara titik dan garis ada dua, yaitu adalah titiknya itu terletak pada, atau titiknya itu terletak di luar. Titik yang terletak di luar daripada garis, itu misalnya kayak seperti titiknya adalah titik S, sedangkan garisnya adalah garis RH misalnya. Jadi S-nya di luar SH. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu S dan SP, karena titiknya terletak pada, maka dia tidak ada hitungan jarak. Dan dia juga tidak ada hitungan sudut. Karena titiknya terletak pada. Sedangkan kalau titiknya terletak di luar, misalnya seperti S terhadap RH, berarti dia ada jarak. Jaraknya kita bisa hitung. Sementara kalau misalkan kita mau mencari sudut, itu tidak ada. Jadi dalam hal ini, nanti ada hitungan jarak ya. Nanti saya akan pindahkan ke bagian tentang jarak, di bagian terpisah. Hubungan antara titik dengan bidang ada dua, yaitu titiknya itu terletak pada, dan titiknya itu terletak di luar. Dalam hal ini misalnya kita ambil contoh, titik S terletak pada ABCD, sedangkan titik S terletak di luar daripada BDHF. Kalau titik terletak pada, berarti dia tidak punya jarak. Dan sudutnya, karena dia terletak pada, sudutnya adalah 0 atau 180 derajat. Jadi dia tidak ada hitungan sudut antara titik dan bidang. Sementara kalau misalkan dia di luar, dia ada. Sedangkan sudutnya tidak ada. Hubungan antara garis sama garis ada 3, yaitu adalah seperti RH dengan SG. RH dengan SG. SG misalkan kita tarik dari S ke G. Gambar garisnya seperti ini. RH dengan SG itu adalah garis yang sejajar. Sementara kalau misalkan kita mau mencari garis yang lain, itu seperti SG dengan FC. SG dengan FC itu akan berpotongan, karena mereka terletak di bidang yang sama. Itu model garis yang kedua. Garis yang ketiga itu adalah bersilangan. Jadi kayak seperti kita ambil CF dengan BD. CF dan BD itu bentuknya adalah bersilangan. Karena mereka tidak bisa dinyatakan dalam satu bidang, sehingga mereka tidak bisa berpotongan. Jadi kedudukan antara garis sama garis ada 3, yaitu adalah sejajar, di mana kalau misalkan kita menghubungkan antara garis sama garis yang sejajar,
dia ada jarak, sedangkan untuk sudutnya adalah 0 derajat atau 180 derajat karena dia sejajar. Sedangkan kalau hubungan antara garis sama garis yang berpotongan, dia tidak ada jarak. Ini tidak ada. Sedangkan dia untuk sudutnya ada sudutnya dan kita bisa menghitung sudutnya. Hubungan antara garis sama garis yang ketiga itu adalah bersilangan. Jadi dalam hal ini kayak seperti kita ngambil CF dengan BD. Itu bersilangan. Dia nggak ada perpotongan sama sekali. Bersilangan. Jaraknya ada. Sudutnya juga ada. Nanti kita tinggal pindahkan garisnya agar supaya dia berpotongan. Kemudian kita masuk ke bagian hubungan antara garis dan bidang. Jadi ini sudah semua ya. Titik-titik, titik garis, titik bidang, garis-garis. Terus kemudian sekarang ini garis sama bidang. Hubungan antara garis sama bidang itu ada dua, yaitu adalah garis sama bidang yang dimana garisnya itu terletak pada. Kalau dia garisnya terletak pada, itu tidak ada hitungan jarak, dan tidak ada hitungan tentang sudut. Sedangkan kalau misalkan garisnya itu sejajar, contoh garis dan bidang yang sejajar, misalnya adalah garis BD dengan bidang EFGH. BD terletak pada ABCD dan EFGH di bidang atasnya, itu adalah hubungan antara garis dan bidang yang sejajar. Kalau dia sejajar, ada hitungan jarak, sedangkan kalau misalkan dia hitungan sudut, itu tidak ada karena dia letaknya sejajar. Yang ketiga, itu adalah kalau dia garis dan bidangnya itu adalah berpotongan. Garis dan bidang yang berpotongan, bisa ngasih contoh nggak? Contohnya kayak seperti BD dengan ACGE. Jadi kalau misalkan saya gambar BD dengan ACGE, kita bisa bikin bidang seperti ini. BD dan ACGE. Nih. Jadi dia kelihatan kan dia berpotongannya di alas. Kalau kita mau nyari tahu jarak, dia tidak ada jarak karena berpotongan. Sedangkan kalau misalkan kita mau nyari tahu sudut, ada. Nanti kita bisa menghitung sudutnya. Bagian yang paling terakhir adalah hubungan antara bidang dan bidang. Hubungan antara bidang dan bidang adalah bidang dan bidang yang sejajar. Satu. Hubungan yang kedua adalah bidang dan bidang yang berpotongan. Bidang dan bidang yang sejajar misalkan kayak seperti contohnya ABCD dengan EFGH. Itu adalah bidang dan bidang yang sejajar. Bidang dan bidang yang berpotongan seperti ABCD dan BDHF. Itu adalah bidang dan bidang yang berpotongan. Jadi di sini saya tuliskan bidang dan bidang hubungannya adalah sejajar dan berpotongan. Bidang dan bidang yang sejajar, dia sudutnya adalah 0 atau 180 derajat. Dimana kalau misalkan kita mau nyari tahu jaraknya, itu ada. Sedangkan kalau misalkan dia berpotongan, jaraknya justru tidak ada. Sedangkan kita bisa menghitung sudutnya nanti. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau menghitung tentang jarak, ada beberapa, yaitu adalah jarak dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Sementara untuk garis, ada garis sama garis yang sejajar maupun bersilangan. Berarti di sini sudah ada 4 item ya. Garis dan garis dianggap satu. Ada 2 kemungkinan, garis dan garis sejajar dan garis sama garis yang bersilangan. Terus kemudian untuk bidang, ada jarak antara garis dan bidang yang sejajar.
dan jarak antara bidang dan bidang yang sejajar. Berarti totalnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara kalau misalkan kita bicara tentang sudut, sudut hanya muncul di garis dan garis yang berpotongan ataupun bersilangan. Kemudian sudut antara garis dan bidang yang sejajar, dan sudut antara bidang dan bidang yang berpotongan. Itu akan dibahas di topik yang terpisah. Jadi ada 6 jarak, ada 3 hitungan tentang sudut. Nah sekarang karena hal yang paling susah itu adalah mencari garis yang tegak lurus, maka saya akan mengurai lebih banyak tentang garis yang tegak lurus dengan bidang. Tetapi terlebih dahulu, sebelum kita ke garis yang tegak lurus dengan bidang, maka Anda harus mengerti tentang beberapa hal yang istimewa di persegi panjang. Yaitu adalah persegi panjang dengan perbandingan 1 dibanding akar 2, karena dia mempunyai keistimewaan dan sering sekali dipakai pada saat kita mencari hal yang tegak lurus. Persegi panjang yang istimewa itu mempunyai perbandingan tertentu, yaitu adalah 1 dibanding dengan akar 2 dengan hal tegak lurus seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat antara persegi panjang yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan, perbedaannya adalah yang di sebelah kiri diagonalnya itu menyilang. Jadi sisi yang panjang itu dari kiri bawah ke kanan atas. Sementara yang di persegi panjang sebelah kanan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi sebenarnya perbandingannya sama. Jadi kita tinggal menyesuaikan bentuk daripada persegi panjangnya seperti apa. Tapi yang jelas perbandingannya harus 1 dibanding dengan akar 2. Itu persegi panjang istimewa. Sedangkan pada persegi istimewa ini adalah persegi yang terpisah. Sebenarnya untuk yang di sebelah kiri itu adalah persegi yang sudah dipelajari di SMP, di kelas 8. Yaitu adalah karena perpotongan daripada diagonalnya itu membentuk sudut siku-siku, maka kalau misalkan kita bikin garis lain yang sejajar dengan masing-masing diagonal, maka dia juga akan berpotongan siku-siku. Jadi di sini akan siku-siku, di sini akan siku-siku. Demikian juga kalau kita bikin garis menyilang yang lain, dia akan berpotongan secara siku-siku. Yang baru adalah yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu tertentu. Jadi kalau misalkan kita bikin garis dari kiri bawah ke sebelah kanan, maka dia akan tegak lurus dengan garis lain yang ini. Ini tegak lurus dengan itu, dengan perbandingan tertentu. Perbandingannya itu dipakai untuk menghitung panjang. Oke, sekarang kita mulai di bagian yang pertama. Tentukan garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD. ABCD adalah bidang alas, dan sebutkan alasannya. Dalam hal ini, kita perlu untuk membayangkan sebenarnya. Jadi, kalian harus membayangkan tentang bentuk benda dimensi 3, dalam hal ini adalah kubus. Bayangin dengan posisi bidang yang di alas, tegak lurusnya di mana? Terus kemudian ditebak dulu, dan kemudian cari alasannya. Kenapa? Dalam hal ini garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD sebenarnya ada banyak, yaitu adalah AE, BF, CG, atau DH. Jadi dalam hal ini ambil satu aja, misalkan garis yang tegak lurus dengan ABCD adalah AE. Kemudian saya harus mencari alasannya. Kenapa AE tegak lurus dengan ABCD? Yaitu adalah karena AE tegak lurus, dalam hal ini kita harus mencari alasan 2 biji. Dan 2 biji ini itu adalah garis-garis yang terletak di dalam bidang ABCD. Tidak boleh garis yang sejajar ya. Jadi maksudnya misalnya saya mengambil bahwa AE tegak lurus dengan AB. AE tegak lurus dengan AB kenapa? Karena AE tegak lurus dengan AB itu termasuk di dalam persegi ABFE. Seperti yang diketahui di dalam persegi ABFE, ini adalah E, ini adalah A, ini adalah B. Ini kan siku-siku, karena dia adalah persegi. Jadi AE tegak lurus sama AB. 1. Kalau kita sudah ngomong bahwa AE tegak lurus dengan AB, kita nggak boleh ngomong bahwa AE tegak lurus sama misalnya CD.
Kenapa begitu? Karena AB dan CD adalah garis yang sejajar. Jadi kita nggak bisa ngambil itu. Jadi kita harus ngambil alasan yang lain. Dalam hal ini AE tegak lurus dengan AD. Kenapa? Karena AE dan AD itu terletak di dalam persegi ADHE. Dan setiap titik sudut pada persegi itu adalah siku-siku. Ini masih gampang. Terus kemudian yang kedua, tentukan garis yang tegak lurus dengan ACGE. Mulai susah ya. Dan sebutkan alasannya. Sekali lagi kita dalam hal ini bukan bicara tentang balok, tetapi kita bicara tentang kubus. Jadi semua sisinya sama, AB sama dengan BC sama dengan CG, panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Jadi kalau misalkan kita mau nyari garis yang tegak lurus dengan ACGE, sekali lagi kalian harus membayangkan ACGE itu bidangnya seperti apa. Dalam hal ini ACGE melintas di dalam ruang. Jadi kalau misalkan kita mau mencari tegak lurusnya itu di mana, saya ganti pen dulu supaya dia lebih kelihatan. Udah. Garis yang tegak lurus dengan ACGE itu adalah garis BD. Kenapa begitu? Karena BD alasan pertama BD, yaitu ada sekali lagi garis yang kita mau pilih di sini itu adalah garis yang terletak di bidang ACGE. Satu, BD tegak lurus dengan AC. Kenapa BD tegak lurus dengan AC? Karena BD dan AC itu adalah diagonal yang terletak di bidang ABCD. Jadi dia siku-siku dengan AC. Karena perpotongan diagonal pada persegi itu adalah siku-siku. Alasan yang kedua adalah BD tegak lurus dengan AE. Kok bisa BD tegak lurus sama AE? Kita harus kasih alasannya. Kalau misalkan ada orang yang dia tuh nggak mengerti, terus kemudian kita dikejar karena alasan-alasan yang diminta. Dalam hal ini karena AE tegak lurus dengan bidang ABCD. Karena AE tegak lurus dengan bidang ABCD, maka AE tegak lurus sama semua garis yang terletak di bidang ABCD. Kok kalau dikejar lagi kenapa AE tegak lurus sama ABCD? Ya kasih alasannya lah. Seperti yang tadi kan. AE tegak lurus sama ABCD karena AE tegak lurus sama AB dan kemudian AE tegak lurus dengan AD. Karena kita bisa mencari alasan dua ini, artinya yang ini terbukti. Karena yang ini terbukti, berarti yang di sebelah kiri terbukti. Karena BD tegak lurus AC dan BD tegak lurus AE, berarti artinya ini itu terbukti bahwa BD tegak lurus ACGE. Jadi langkahnya bertahap seperti itu untuk melakukan pembuktian bahwa dia tegak lurus. Meningkat ke soal-soal yang lebih susah ya. Dan jangan lupa tentang persegi panjang istimewa dan persegi istimewa yang saya jelaskan sebelumnya. Tentukan garis yang tegak lurus sama ABPQ. ABPQ dan sebutkan alasannya. Dalam hal ini mulai agak susah. Jadi kalau misalkan kita melihat ini, coba dibayangkan tentang kemiringan daripada ABPQ. BP itu sebenarnya sama dengan garis tertentu di persegi panjang istimewa. Jadi kalau misalkan kita lihat BP itu sebenarnya mirip kayak seperti yang ini. Ini BP. Jadi sebenarnya kita tinggal mencari garis yang tegak lurus BP. Pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Yang merah yang saya gambar di sini. Ini boleh. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi, dia tegak lurus dengan ini. Atau tegak lurus dengan ini. Sama aja. Misalnya dalam hal ini adalah M. CM. Berarti kita harus membuktikan bahwa CM tegak lurus dengan kedua garis yang terletak di bidang ABPQ. 1. CM tegak lurus dengan BP. Kenapa CM tegak lurus sama BP? Yang tadi, dari persegi istimewa. Satu lagi, CM tegak lurus dengan AB. Kenapa CM tegak lurus dengan AB? Karena alasan yang dibalik, yaitu adalah karena AB tegak lurus bidang yang samping kanan, yaitu adalah BCGF.
AB tegak lurus BCGF. Kenapa? Karena AB tegak lurus sama BC. AB juga tegak lurus sama BF. Keduanya adalah karena AB dan BC terletak pada persegi, AB dan BF juga terletak pada persegi. Sehingga AB memang betul bahwa dia tegak lurus dengan BCGE. Karena AB tegak lurus dengan BCGF. Karena AB tegak lurus dengan BCGF, berarti AB tegak lurus sama semua garis yang terletak di bidang BCGF, termasuk di dalamnya adalah CM. Jadi dalam hal ini sudah terbukti bahwa dia garis yang tegak lurus dengan AB PQ itu adalah CM. Menginjak ke nomor berikutnya. Dalam hal ini adalah tentukan garis yang tegak lurus sama EFPQ. EFPQ gambarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, itu kalau bingung dicopot aja bidangnya. Yaitu misalkan saya gambarnya jelek ya. Karena harusnya ini bentuknya adalah persegi BCGF, di mana titik P itu terletak di tengah-tengah daripada GC. Ini titik P. Balik lagi ke persegi istimewa, FP itu kurang lebih seperti ini. FP. Berarti kebalikan ini ya, tinggal diputar perseginya. Berarti dia tegak lurus sama siapa? Bisa nebak nggak? FP itu tegak lurus sama B ke tengah-tengah FG atau G ke tengah-tengah BC. Jadi kalau misalkan kita cari, dalam hal ini GS tegak lurus dengan EFPQ. Pembuktiannya adalah, bingung apa ya? Kalau misalkan bingung, coba kita lihat lagi. Ini kalau kita mau nyari tegak lurus, berarti ini dari titik sudut ke tengah-tengah yang di seberangnya dia. Ini dari titik sudut ke garis yang tengah-tengahnya dia. Ini juga, ini dari titik sudut ke garis yang di tengah-tengahnya dia. Jadi, titik sudut ke tengah-tengah, titik sudut ke tengah-tengah, titik sudut ke tengah-tengah. Coba dilihat yang ini. Nih. Titik sudut ke tengah-tengah. Titik sudut ke tengah-tengah. Yang ini titik sudut ke tengah-tengah. Jadi salah satu aja yang ini ada GS atau B ke tengah-tengah FG. Ini adalah tegak lurusnya doang, hitungnya nanti ya. Jadi GS tegak lurus dengan EFPQ. Kenapa? Karena GS tegak lurus sama PF. 1. Kenapa lagi yang alasan kedua? Karena GS tegak lurus dengan EF. Kenapa bisa GS tegak lurus EF? Karena EF itu tegak lurus sama bidang yang memuat sama GS, yaitu adalah BCGF. Kenapa bisa EF tegak lurus BCGF? Karena EF tegak lurus dengan FB dan EF juga tegak lurus dengan FG. Keduanya adalah karena sisi di persegi. Yang soal berikutnya, saya kasih berapa soal ya. Di sini ada beberapa soal, kayaknya 10 atau lebih. Coba kita lihat satu-satu. PQRS. Bayangin bidangnya. Dalam hal ini P dan S itu adalah di tengah-tengah. Sebenarnya garis PS ini sejajar dengan BG. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu tegak lurusnya, kalau kita mau nyari tahu tegak lurus PS, berarti kita harusnya nyari garis yang tegak lurus sama BG. Jadi dalam hal ini adalah CF. Alasannya, kita mau nyari tahu garis yang tegak lurus sama PQRS. Karena kita sudah tahu CF. CF tegak lurus sama PS. Kenapa CF tegak lurus PS? Karena PS itu sejajar dengan BG. Sedangkan CF
itu tegak lurus dengan BG. Kalau CF tegak lurus BG, berarti artinya CF juga tegak lurus dengan PS. Satu, ini alasan ini itu akan mengefek ke CF tegak lurus PS. Yang kedua, CF itu tegak lurus dengan RS. Kenapa begitu? Karena RS tegak lurus dengan bidang yang memuat CF, yaitu adalah BCGF. Itu alasan yang kedua. Jadi, kita sudah tahu untuk kali ini bahwa CF itu tegak lurus dengan PQRS. Kemudian yang berikutnya, tentukan garis yang tegak lurus dengan RSGH. Bisa nebak nggak? Ini alasannya adalah karena persegi istimewa. Coba lihat, GS. GS adalah dari titik sudut ke tengah-tengah. Jadi dalam hal ini sebenarnya sama kayak seperti soal sebelumnya yang saya memanfaatkan GS. Mana soal yang ini dia. Berarti tinggal nyari satunya, GS tegak lurus sama FP kan? Berarti dalam hal ini karena kita sudah ada GS, ya kenapa nggak pakai FP? Alasan yang pertama adalah FP tegak lurus dengan GS. Alasannya karena persegi istimewa tadi ya. Terus kemudian FP itu tegak lurus dengan GH. GH boleh, RS boleh. FP tegak lurus GH karena GH tegak lurus dengan bidang yang memuat FP. Dalam hal ini adalah BCGF. BCGF. Nah, jadi garis yang tegak lurus dengan bidang RSGH adalah FP ya. Kita menginjak ke yang berikutnya. Udah mulai berubah ya, ini bentuknya sekarang segitiga. Kalau tadi bentuknya adalah segi 4, atau persegi panjang atau persegi, ini lebih susah lagi karena dia bidangnya adalah segitiga, karena mencarinya lebih susah. Bidang yang bentuknya segitiga, biasanya dia akan ngefek ke bentuk-bentuk persegi panjang istimewa, seperti itu. Jadi kalau persegi panjang istimewa, satu garisnya itu adalah yang dari titik sudut ke titik sudut. Apakah yang di sebelah kiri, apakah yang di sebelah kanan. Yang satunya dari titik sudut ke titik tengah. Nih, titik tengah ke titik sudut. Yang ini juga. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk yang ACH, garis yang tegak lurus dengan ACH, berarti kita harus bikin garis-garis bantu baru. Dalam hal ini seperti kita harus bikin katakanlah BD untuk memudahkan untuk memahami. Saya bikin garis HF. Nah, terus kemudian di segitiga terutama segitiga sama sisi, titik garis-garis yang paling penting itu sebenarnya adalah garis beratnya dia. Kayak seperti dari H ke tengah-tengah AC. Jadi dalam hal ini kalau misalkan kita mau mencari, katakanlah ini adalah titik O. Garis yang tegak lurus dengan ACH itu adalah garis DF. Alasannya karena apa? Karena satu, DF, saya gambar DF. Satu, karena DF tegak lurus dengan HO. Kenapa DF tegak lurus sama HO? Kalau misalkan kita gambar, dia akan muncul persegi istimewa. Yaitu misalkan saya tulis DBFH. Di sini kita punya DF. Perbandingannya harus benar ya. Ini perbandingannya adalah A, terus kemudian sisi yang satunya adalah A akar 2. Berarti dia memenuhi kriteria daripada persegi panjang istimewa. DF tegak lurus sama HO. Nah, ini kan dari titik sudut ke titik tengah. Atau mungkin yang lain, kalau misalkan katakanlah terpaksa. Jadi kalau misalkan ini dari titik sudut ke titik tengah, berarti dia juga tegak lurus. Kalau misalkan kita bikin dari titik tengah ini ke titik tengah yang berikutnya, yang di sini. Itu juga tegak lurus. Jadi nanti tinggal urusan sama hitung-menghitungnya. Tapi dalam hal ini kita hanya untuk membuktikan tegak lurus. Jadi yang pertama sudah terbukti ya, DF tegak lurus sama HO. HO kan adalah garis yang termuat di dalam bidang ACH. Berarti boleh dong. Yang kedua adalah DF itu tegak lurus dengan AC.
Kenapa DF tegak lurus dengan AC? Yaitu adalah karena AC itu tegak lurus sama bidang yang memuat DF. Jadi secara tidak langsung, AC tegak lurus sama bidang BDHF. Kenapa AC tegak lurus sama BDHF? Yaitu adalah karena AC tegak lurus sama BD, satu, karena AC tegak lurus sama BF. Kalau dikejar lagi, kenapa AC tegak lurus sama BF? Karena BF tegak lurus sama bidang yang memuat AC, yaitu adalah ABCD. Jadi pada saat kita mau membuktikan suatu garis tegak lurus sama bidang, minimal dia harus ada dua. Jadi dua ini membuktikan bahwa AC tegak lurus BDHF. Karena AC tegak lurus sama BDHF, berarti AC tegak lurus sama semua garis yang terletak di bidang BDHF, termasuk di dalamnya adalah DF. Nah, karena DF tegak lurus sama DF tegak lurus sama dua garis yang terletak di ACH, berarti kita sudah tahu bahwa garis DF itu tegak lurus dengan ACH. Dan garis DF itu nanti dipakai buat langkah-langkah yang berikutnya. Sedikit lagi ya. Tapi dalam hal ini kurang lebih hampir sama. Cari garis yang tegak lurus dengan ACF. Ya ini sebenarnya ACH sama ACF sama aja. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita harus bikin garis-garis bantu. Yaitu saya bikin BD dan HF. Terus kemudian bikin garis beratnya dia, ya tegak lurusnya sama ini. Sama BD. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan kita gambar persegi istimewa DBFH, ini misalkan titik O, FO. FO itu dari titik sudut ke tengah-tengah, nah dia kan tegak lurus dengan PH. Alasan yang pertama, BH tegak lurus dengan FO. FO kan termuat di dalam bidang ACF. Alasan yang kedua, karena BH hampir sama kayak tadi ya. BH tegak lurus dengan AC. Kenapa BH tegak lurus dengan AC? Yaitu adalah karena AC tegak lurus dengan bidang yang memuat BH, yaitu adalah BDHF. Kalau dicari lagi, kenapa AC tegak lurus BDHF? Karena AC tegak lurus sama BD, satu. Karena AC tegak lurus sama BF. Itu dua alasannya. Jadi garis yang tegak lurus sama ACF itu adalah BH. Sudah mulai paham kan ya? Kita bikin bidang baru yang menghubungkan antara H dan F. Terus kemudian menghubungkan D dan B. Tadi karena posisinya nggak benar, karena dia nggak bisa dicari tegak lurusnya. Jadi di sini kita memanfaatkan tinggi daripada trapesium, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa trapesiumnya ini posisinya kebalik. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa trapesium sama kaki di sini, dia punya tinggi di posisi tengah-tengah sini. Jadi kalau misalkan kita hubungkan, terus kemudian kita bikin garis baru yang tegak lurus dengan dia, katakanlah ini adalah titik K, ini adalah titik L. Dan kalau misalkan kita tarik dari titik D, maka ketemunya itu di luar daripada kubus. Jadi di sini kita membuat garis yang ditarik dari H, di mana dia akan tegak lurus dengan KL, dan ini nanti akan dicari. Jadi kalau misalkan kita gambar di luar, yaitu adalah persegi panjang istimewa daripada BDHF. Ini adalah D, ini B, ini F, dan ini adalah H. Pertama kita cari tahu posisinya K ada di mana. Posisi K adalah di tengah-tengah HF. Dan kalau misalkan kita bikin perbandingannya itu dibagi 4, maka kita akan mendapatkan bahwa posisi L itu sebenarnya adalah di sini. Ini posisi L. Jadi pada saat kita tarik titik baru dari H yang dia itu tegak lurus dengan KL, maka kita bisa mencari nanti di sini adalah tegak lurus. Dan di posisi ini kita misalkan X dan Y, maka garis X sama Y kalau misalkan kita gambar di sini adalah di sini, dan di sini adalah posisi X. Alasan yang pertama adalah HX tegak lurus terhadap KL. Dan ini nanti kita cari. Terus kemudian alasan yang kedua adalah HX atau HY sama aja, karena HX adalah bagian daripada HY, tegak lurus daripada RT. Kenapa bisa begitu? Karena RT itu sejajar dengan AC, di mana AC tegak lurus dengan HX atau HY,
Kenapa AC tegak lurus dengan HX atau HY? Karena AC tegak lurus sama bidang BDHF. AC tegak lurus dengan bidang BDHF, berarti artinya AC tegak lurus sama semua garis yang terletak di bidang BDHF, termasuk di dalamnya adalah HX sama HY. Berarti kesimpulannya AC, karena AC sejajar dengan RT, berarti RT juga tegak lurus sama HX atau HY. Jadi dalam hal ini garis yang tegak lurus dengan EGTR adalah HX. Cuma mencarinya agak susah sedikit. Kita bisa memanfaatkan daripada luas segitiga daripada HKL, atau kita bisa menggunakan kesebangunan. Soal yang berikutnya, tentukan garis yang tegak lurus dengan RTQ. RTQ, R-nya di tengah-tengah, T di tengah-tengah, Q di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, kurang lebih kayak seperti segitiga yang sebelumnya, ACH, karena RTQ dengan ACH kan dia kan sejajar. Jadi kalau misalkan kita mau cari, kita harus bikin garis bantu baru, yaitu adalah garis seperti ini. Terus kemudian dari Q dihubungin ke sini. Mungkin kalau mau lebih jelas lagi, kita harus bikin garis yang dari A ditarik ke C, seperti ini. Dan kita bisa bikin garis bantu baru dari H ke titik tengahnya BD. Dan dia tegak lurus dengan DF. Jadi alasan yang pertama adalah garis yang tegak lurus dengan bidang RTQ itu adalah DF. Kenapa garis DF tegak lurus sama RTQ? Saya kasih titik-titik bantu baru. Misalkan ini adalah K, ini misalkan adalah L. DF tegak lurus dengan HL. Itu yang pertama. Kenapa DF tegak lurus sama HL? Karena QK itu tegak lurus sejajar dengan HL. Dan dalam hal ini DF tegak lurus sama HL-nya saya harusnya tulis di sini DF tegak lurus sama HL. Karena QK tegak lurus sejajar dengan HL dan DF tegak lurus HL, berarti artinya QK sama DF itu tegak lurus. Jadi di sini saya nulisnya salah. Ini harusnya QK. DF tegak lurus QK. Satu. Yang kedua, DF tegak lurus dengan RT. Kenapa DF tegak lurus dengan RT? Karena DF itu tegak lurus sama garis yang sejajar dengan RT, yaitu adalah AC. DF tegak lurus sama AC karena AC tegak lurus sama bidang yang memuat DF. AC tegak lurus sama BDHF. Sehingga AC tegak lurus sama DF. Jadi alasan ini sudah terbukti. Dan garis yang tegak lurus dengan RTQ itu adalah DF. Soal yang berikutnya. Ini harusnya nggak terlalu susah ya. Tentukan garis yang tegak lurus dengan bidang ABGH. Bisa nebak nggak ya? Garis yang tegak lurus dengan ABGH itu seharusnya adalah, ini kayaknya saya salah taruh soal. Harusnya soal ini di awal-awal ya. Karena soal ini gampang. Tentukan garis yang tegak lurus bidang ABGH. Garis yang tegak lurus dengan bidang ABGH itu adalah CF. Kenapa begitu? Karena CF tegak lurus sama BG. Satu, itu adalah perpotongan diagonal. Yang kedua, CF tegak lurus dengan AB. Kenapa bisa CF tegak lurus sama AB? Karena AB tegak lurus dengan bidang yang memuat CF. Dalam hal ini adalah BCGF. Udah terbukti ya? Gampang nih. Terus kemudian yang berikutnya, nah ini lebih susah. Kenapa begitu? Karena segitiganya aneh. Segitiganya bukan termasuk segitiga sama sisi, dan dia kadang-kadang ada beberapa soal yang seperti ini, kita nyari tegak lurusnya itu diasumsikan dulu, ya tapi nggak ngawur, dan kita harus mencari nanti lokasi tegak lurus yang seharusnya ada di mana. Jadi di sini akan sangat membantu jika kita bisa membuat bidang-bidang baru, yaitu adalah saya mau bikin BDHF. Kenapa bidang BDHF? Karena kayaknya tegak lurusnya itu terletak di bidang BDHF itu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin tegak lurus, hubungin titik-titik yang seharusnya. Saya hubungin titik-titik dari H ke sini. Katakanlah ini N. Katakanlah ini adalah O.
Jadi kalau misalkan kita mau bikin tegak lurus, mungkin dicopot dulu aja bidangnya BDHF, terus kemudian kita taruh titik-titik yang seharusnya. BDHF itu adalah persegi panjang istimewa karena perbandingannya adalah 1:2, terus kemudian kita cari tahu posisi-posisi dia yang sebenarnya. Di sini adalah posisi D, di sini adalah posisi B, di sini adalah posisi F, di sini adalah posisi H, terus O itu di tengah-tengah di sini, terus kemudian di sini ada N. Kalau kita mau nyari tahu garis yang tegak lurus sama HN, ya berarti katakanlah garisnya itu, ya kita nggak tahu, anggap aja garisnya kayak gini. Sono, dan kita nggak tahu apakah dia itu kenanya di BF atau kenanya di HF, nanti bisa dihitung. Katakanlah di sini itu adalah titik X, dan ini adalah titik Y. Ya berarti kita asumsikan dulu bahwa kita sudah menemukan titik Y ini. Jadi alasannya yang pertama, nanti tinggal dicari hitungannya. Tinggal pakai luas bisa, pakai kesebangunan bisa. Kita akan punya kesebangunan ini, HDN sama kesebangunan HDY. Nanti bisa dicari posisinya Y di mana. Posisi Y terhadap HN bisa, posisi Y terhadap DX bisa. Jadi alasan yang pertama yaitu adalah DY tegak lurus dengan HN. HN kan termuat di bidang RTH, berarti karena dia termuat di bidang RTH, berarti DY tegak lurus sama satu garis yang di bidang HN. Alasan yang kedua itu adalah Y itu sebenarnya kalau kita gambar itu seharusnya di sekitar sini. Jadi kita boleh gambar dimensi 2-nya dulu, terus kemudian baru kita gambar dimensi 3-nya. Gambar dulu. Kebalik ya. Berarti di sini adalah Y, di sini adalah X. DY itu adalah bagian daripada DX. Berarti kita bisa ngomong DY ataupun DX itu tegak lurus dengan RT. Kenapa DY tegak lurus sama RT? Yaitu adalah karena satu, RT itu sejajar dengan AC. Dan AC tegak lurus sama bidang yang memuat DY atau DX. Yaitu adalah AC tegak lurus sama BDHF. Karena AC tegak lurus sama BDHF, berarti AC tegak lurus sama BDHF, berarti AC tegak lurus sama DX. AC tegak lurus sama DX, berarti kesimpulannya yang ini benar. Jadi dalam hal ini kita bisa ngomong bahwa DY atau DX boleh, itu adalah garis yang tegak lurus sama RTH. Jadi soal yang terakhir udah beres.